فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Ma'asyiral kiram, di antara sahabat banyak yang menanyakan kebaikan kepada Nabi supaya diikuti dan diteladani, tapi ada pula sebagian yang menanyakan tentang keburukan untuk dihindari. Arabtu syarra la lisyarri walakin litawaqqihi wa man lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa' fihi. Saya berusaha mengenali keburukan bukan untuk keburukan, tapi supaya menghindarinya. Dan siapa yang tidak tahu membedakan keburukan dari kebaikan mesti terjerumus ke dalam keburukan itu. Nah, dalam rangka mengingatkan diri saya dan para jemaah sekalian, para bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari semuanya, kita coba untuk mengingatkan jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Hal unabbi'ukum bil akhsarina ramadhana. Ma'asyiral kiram, di suatu hari Jumat ketika sahabat sedang asyik berzikir, ada yang baca Quran, bertasbih dan bertahmid, menunggu Nabi alaihissalatu wassalam. Lalu masuk Nabi alaihissalatu wassalam yang sangat ditakzim, yang sangat berwibawa, yang dimuliakan, disegani. Kalau Nabi masuk, semuanya hening, semua bisik-bisik terhenti, semuanya fokus pada Nabi alaihissalatu wassalam. Ka'anna ala ru'usihim at-tayr, seperti orang yang di atas kepalanya hinggap burung, dia takut terbang. Saking heningnya, andainya jarum jatuh waktu itu akan terdengar suaranya. Tidak ada yang memecah keheningan itu kecuali suara Nabi ketika naik mimbar. Amin, amin, amin. Lalu mereka bertanya, ya Rasulullah, sami'naka tu'amin, famal khabar? Ya Rasulullah, kami mendengarmu mengaminkan. Apa yang diaminkan? Biasanya kalau diaminkan adalah doa. Sekarang tidak ada terdengar suara doa, tapi Nabi mengaminkan. Lalu Nabi katakan, barusan jalan Jibril dan mengatakan, raghima anfuh, sungguh tersungkur hidung orang. Ini adalah bahasa orang Arab untuk menggambarkan betapa celakanya, berapa meruginya, berapa melaratnya orang atau seseorang. Raghima anfuh. Di antara yang disebutkan adalah man adraka Ramadan falam yughfar lah. Orang yang datang padanya bulan Ramadan tetapi tak diampuni dosanya, padahal target minimal Ramadan adalah ampunan dosa. Maksimalnya adalah menaikkan grade kita menjadi insan yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa. Dan salah satu syarat daripada mencapai nilai itu bukan tidak berdosa, tetapi diampuninya dosa. Ma'asyiral kiram, man adraka Ramadan fala yughfar lah. Siapa yang datang bulan Ramadan tidak diampuni dosanya. Ada yang tidak diampuni dosanya, pada Allah berjanji. Iya, ada jenis-jenis orang yang datang Ramadan, tak datang Ramadan, tak peduli, tak ada berubah sedikit pun.
yang paling buruk di antaranya adalah orang-orang yang ada kelainan. Di antara umat Islam yang punya kelainan. Apa kelainannya? Dia tahu bahwa puasa itu adalah rukun Islam yang tidak mungkin tidak diketahui oleh anak kecil sekalipun. Rukun Islam ada berapa? Semua orang menjawab. Adik-adik yang di belakang. Assalamualaikum. Rukun Islam ada berapa? Yang tahu tunjuk tangan. 1. Apa syahadatnya? Apa bunyi syahadat? Silakan. Iya. Rukun Islam kedua. Teruskan. Malah lupa nampak. Tahu? Rukun Islam yang kedua? Salat. Bagus. Yang ketiga? Zakat. Terus yang keempat? Puasa. Yang kelima? Haji. Masya Allah. Siapa yang sudah haji di antara kalian? Belum ada. Sini. Sini dua-duanya. Masya Allah. Sini dua-duanya. Cepat. Masya Allah. Iya, kedua-duanya. Masya Allah. Ini untuk kokonya. Baik. Duduk siko ya. Duduk siko. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ya, duduk boleh. Kaum muslimin. Jadi anak kecil saja tahu bahwa puasa adalah rukun Islam. Tiangnya Islam. Lalu dia tidak berpuasa. Bahkan di siang hari dengan bangga kalah oleh satu, ya apa namanya itu yang 10 cm itu? Apa namanya? La ilaha illallah. Kalah oleh itu. Na'udzubillah. Bahkan tak segan-segan sedikit pun menentang Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang yang tidak ada kebaikan padanya. Tidak ada kebaikan kepadanya. Biasa yang seperti ini sudahlah tidak puasa, menggabungkan kepadanya meninggalkan sholat. Dan jangan-jangan juga ada unsur kesyirikan dalam dirinya. Ini orang merugi pertama dan yang paling buruk keadaannya. Dan sayang di negeri kita yang mayoritas muslim ini, pemandangan ini bukan jarang kita temukan. Mudah-mudahan mungkin nggak ada ya pokan ndak juro ya malam kok malam ndak siang tentu jadi kadang-kadang awak lompat ya perjalanan jadi dia siang aja apa rendak pasoknya untuk mah dia stogan sampai pasok apa itu buat kojo apa buat kojo nampak uang dua mokok ndak ditagang salah ditagang buat masalah iya ditagang buat masalah ayah dibawa dia dua bagak aja awak kan awak dah lah bagak apa dah tapi kalau ditantang kalau ditawar borong ya kan itu masalah kadang-kadang salah puasa. Jadi kaum muslimin ini orang merugi luar biasa. Tidak sedikit pun tertarik hatinya dengan panggilan Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu, atau seruan malaikat, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyal syarri aqsir. Hai para pencari kebaikan, maju, dan hai pencari keburukan, mundur. Dia rela menunggu antri masuk neraka yang pintunya sebulan penuh ditutup rapat. Pokok bicara ada masuk neraka je lah nyinya, walaupun antri sebulan. Padahal pintu surga dibuka lebar-lebar. Ramadan ini kaum muslimin adalah surga bagi siapapun, bagi pendosa sekalipun.
karena ampunan Allah terbuka selapang-lapangnya. Orang-orang yang sama sekali tidak pernah berbuat taat, tapi datang di bulan Ramadan ini bertaubat, kembali pada Allah dan mati, mudah-mudahan itu membawanya masuk ke surga yang tinggi. Ada 2 orang masuk Islam, 2 orang masuk Islam di waktu yang sama. Yang satunya bersemangat beribadah sampai pergi berjihad dan syahid. Orang mati syahid itu masuknya masuk surga tanpa hisab. Subhanallah. Dan yang satu masih tinggal setahun lagi. Tahun depan dia meninggal. Ketika dia meninggal malamnya, salah seorang dari sahabat, 10 sahabat yang dijamin masuk surga, bermimpi. Mimpinya apa? Mereka bertiga menuju pintu surga. Lalu datang dari dalam penjaga. Lalu dipanggil yang baru meninggal, bukan yang meninggal tahun lalu mati syahid. Dibawa masuk. Habis itu datang lagi dia, dipanggil yang tahun lalu meninggal, yang mati syahid, baru dimasukkan. Tinggallah Talha bin Ubaidillah menunggu. Akhirnya balik lagi, kamu pulang dulu. Apa sebab? Syarat masuk surga belum ada, belum cukup. Apa itu? Apa syarat masuk surga? Mati. Talha waktu dah mati itu belum? Belum, disuruh balik. Makanya kalau ada yang ngaku-ngaku masuk surga kini duto. Nah, kalau ada yang ngaku masuk surga dan belum mati, pendusta. Nak Habib nama, nak kiai nama, nak wali gilo nama, duto. Tidak ada. Karena Nabi kita alaihissalam, manusia terbaik, diperlihatkan kepada surga tapi tidak diizinkan masuk dulu. Apa sebab? Syaratnya belum terpenuhi, yaitu mati. Tapi mimpi masuk surga boleh, tapi dalam keadaan bangun tidak. Sama juga dengan ngaku bertemu Nabi SAW dalam keadaan bangun sekarang duto. Tapi kalau mimpi bertemu Nabi, mungkin dia nyoduto gaya. Habis selesai ini bertemu Nabi bang. Lihat sahaja. Awak di Raudah, awak terlalu tak mimpi masuk Nabi nah. Baca hadis Nabi situ Rasul Nabi. Ayo ndak. Teman-teman dapat selawat dari Nabi. Isa masuk Nabi tiai. Bukan bertemu Nabi dalam mimpi sahih. Tetapi inyo ngaku mimpi itu yang tak sahih. Itu masalah. Na'asyiral kiram. Jadi Talha heran terbangun. Ketika dia terbangun, heran dia. Kenapa? Kenapa yang mati syahid lebih lambat masuknya? Subhanallah. Tersebarlah berita di Madinah. Akhirnya sampai ke telinga Nabi alaihissalam. Nabi sebutkan, mimma ta'jabun. Kenapa kalian heran? Alaysa qad asha ba'dahu sana? Ini yang tadi didahulukan masuk surga, hidup setahun setelah saudaranya, wa qad shalla kadza wa kadza, dan menunaikan salat ini dan itu sepanjang tahun itu. Subhanallah. Kemudian Nabi tekankan poinnya pada stressingnya pada alaysa qad adraka Ramadan. Bukankah dia sudah bertemu dengan bulan Ramadan yang saudaranya tidak bertemu dengannya? Ma'asyiral kiram. Lalu sekarang datang bulan Ramadan itu kita sia-siakan. Seolah-olah kita tidak terpanggil. Pada anak kecil tahu bahwa itu adalah rukun Islam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu memohon ke Nabi 3 kali diutus jadi pimpinan perang. Doanya minta, ya Rasulullah, doakan kami mati syahid. Nabi mengangkat tangannya, Allahumma ansurhum, Allahumma ghanimhum. Ya Allah, tolong mereka dan berikan mereka ghanimah. Besok diutus lagi, minta lagi didoakan mati syahid. Nabi doakan menang dan dapat ghanimah. 3 kali minta didoakan syahid, Nabi tetap didoakannya selamat dan dapat ghanimah. Kau tak ada mati syahid cenderungnya. Kenapa dia ingin mati syahid? Ingin masuk surga.
Karena memang tidak semua orang dengan jalan itu. Tapi kalau seseorang jujur minta kepada Allah mati syahid, walaupun tidak mati syahid diberikan pahala mati syahid. Akhirnya dia menyerah. Dia minta ke Nabi SAW, ya Rasulullah, dullani ala amalin iza amiltuhu dakhaltul jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku jalan amal yang bila aku kerjakan aku masuk surga. Masya Allah, tabarakallah. Nabi katakan, alaika bisawmi, kau kerjakan puasa. Fa innahu la idlalah, puasa tak ada tandingannya. Dan la mithlalah, tidak ada yang sama dengannya. Subhanallah. Lalu datang kita sia-siakan, merugi kaum muslimin. Di antara orang yang merugi dengan puasa di bulan puasa ini adalah yang puasanya hanya sekedar menahan haus dan lapar. Haus dan lapar. Ada yang meninggalkan salat dengan alasan puasa. Dari subuh ini niai lolok sampai pagi. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat, ini orang cari keuntungan dengan mengeluarkan modal. Untung sekeneknya modal habis itu hutang dalam ujung. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, salat ditinggalkan gugur seluruh amal. Seluruh amal gugur, bahkan agama gugur. Bukankah Nabi mengatakan as-salatu imaduddin? Salat itu arti yang agama. Man aqama din, siapa mendirikannya, mendirikan agama. Wa man hadamaha aw man tarakaha faqad hadamad din, siapa yang meninggalkannya meruntuhkan agamanya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, ini orang merugi, paling merugi. Yang ketiga, orang yang berpuasa tanpa niat. Puasa, orang puasa pula dia, tidak ada nikmat dah. Dan syarat puasa itu adalah dengan niat. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, dengan iman dan berharap pahala. Gimana tuan-tuan ada mengharap kaum muslimin? Kalau kita analogikan, kalau kita ilustrasikan, andainya ada bank di bulan Ramadan ini, buka tabungan tu, buat setor 10.000, bacatat 1.000. Tiap nabung buat 10.000, dicatat 1.000. Berapa persennya ya? 1000%-nya. Nawa? Ile nawa? Utang awak 10% lainnya. Tapi kalau untung 10% do nawa. Kan ya? Kalau utang awak jadi 10% lainnya nawa? Utang 10.000 sok bayu 1 juta. Nawa? Lain. Tapi kalau kan berikan kemudahan tidak ada. Ma'asyiral kiram, padahal Allah SWT melalui Nabi SAW dalam hadis kursi disebutkan bahwasanya puasa tidak ada batasnya. Bukankah kita beramal di menabung? Kita beramal di menabung? Makanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berharap kebaikan dari Ar-Rahman di bulan Ramadan adalah kesempatan yang tak boleh terlewatkan. Masing-masing punya kelebihan. Ada kelebihannya di solat, ada kelebihannya di baca Quran, ada kelebihannya di infak, dan ada yang kelebihannya di semua bidang ini. Tapi ingat, sekali lagi, imanan wa ihtisaban. Apa sebab? Karena apapun yang diamalkan di bulan ini laku, dan lakunya laku keras, kemudian keuntungannya tanpa batas. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, di antara orang merugi di bulan Ramadan adalah orang-orang yang amalannya banyak dicuri.
tentu banyak dicolenya. Banyak para pencuri di bulan Ramadan nih, para syaitan di kalangan jin dan manusia mempersiapkan berbagai acara dan kegiatan yang melalaikan kita dari kebaikan-kebaikan. Menjelang sahur diputar lagu-lagu, religi, kadang-kadang di musaji lho, di 10 malam terakhir. Padahal itu adalah waktu-waktu kita bermunajat, waktu-waktu kita memanjatkan keinginan kita kepada Allah Taala, dicuri kita di situ. Kemudian acara-acara pertemuan-pertemuan yang melalaikan. Ini bukan tidak boleh buka bersama, tetapi dengan cara yang tidak melalaikan kita dari kewajiban, atau jangan bercampur dengan kemaksiatan. Tapi kalau seandainya bukber berpasangan bersama yang tidak halal, belum lagi berbuka, tuntun sudah menghilangkan semua pahalanya dan mesin dosa yang ini. Dan tidak jarang kita lihat orang berbuka bersama maghrib sampai isya masih di tempat. Kita berbaik sangka mereka sedang musafir dari dunia ke akhirat, sedang musafir dari dunia ke akhirat, sehingga tidak sholat isya, tidak sholat maghrib, apalagi tarawih. Di waktu-waktu kita harus sholat tarawih, banyak kegiatan-kegiatan, sinetron-sinetron, drama-drama, pertandingan-pertandingan dan sebagainya. Belum lagi yang kita buat sendiri. Ramadan itu bukan diisi dengan pertandingan, Ramadan itu bukan di kompetisi, Ramadan itu bukan dengan undian-undian, bukan bonus-bonus, bukan sell, mid sell. Iya dong, topik pasurnya. Nah, big sell dan sebagainya. Ramadan adalah pasar akhirat, bukan pasar dunia. Tapi kita lebih banyak menghabiskan. Ini para pencuri semuanya. Oleh sebab itu kalau ada pencuri jangan dilayani, ya, jangan dilayani, karena akan mencuri waktu kita tanpa terasa. Nih sudah 3 malam habis nih, sudah 3 malam habis, besok malam keempat, kelima dan seterusnya. Dan justru kadang-kadang yang banyak dicuri di 10 malam terakhir. Nasallallahu alaihi wasallam. Kan tidak ada syarat hari raya mesti beli baju baru lainnya. Mau lihat kini apa nanti misuk, tidak mesti menyiapkan lontong dia yayo ada. Kadang-kadang itu alasan, kadang apa dipentingkan sunnah Nabi dalam suatu masalah. Kalau tidak joleh tahu ngelayo tidak tahu tu bila buat lontong nanya. Nya sejak bila lah wajib ada lontong yayo? Kaci kalau datang dan kau macu tidak ada lontong, tak sayo? Sah raya. Jadi jangan merubah syariat gara-gara terlalu ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Terlalu picik berpikir kita. Gara-gara lontong merubah sunnah kepada yang tidak sunnah. Merubah dari yang ditetapkan Allah dan Rasul kepada yang ditetapkan oleh manusia. Nasallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral kiram. Kemudian di antara yang paling merugi juga, dah pernah beramal tetapi ternyata tidak diterima. Tidak diterima. Makanya kaum muslimin dan muslimat, Nabi katakan man sama Ramadana imanan wahtisaban. Iman yaitu meyakini ini perintah Allah dan melaksanakan sesuai perintah Allah. Karena iman itu qaulun wa amalun wa i'tiqad. Nabi kita alaihi salatu wassalam diperintah Allah mengikuti yang diwahyukan, bukan taat seperti yang diinginkan. Kalau seperti yang inginkan tidak taat nomor dosa.
Yang taat itu adalah fil mansyati wal makrah, dalam keadaan semangat dan dalam keadaan tidak semangat. Karena itu perintah, saya harus laksanakan. Tapi perintah nak mani-mani saudara tu tidak taat nomor orang. Samanya bu, apa demo kalian tidak adil pula adanya kan? Tu kalau lah adil lah kan demo juga syukur oleh. Ini kan kata Nabi sabar. Kapan sabar? Ketika ada ujian. Kalau sudah dapat nikmat sabar juga. Dapat pemimpin yang adil sabar juga. Kalau dah dapat pemimpin yang adil, apa judul lagu oleh? Syukurlah, tak kan sabar juga. Bila sabar ketika mereka tidak adil itulah. Jalan. Makanya kita kata jangan melawan. Orang mereka tidak adil. Kan dilarang melawan tu ketika tidak adil. Ada orang melawan ketikanya adil? Ada orang melawan ketikanya adil? Tidak. Ketikanya tidak adil tu makanya dilarang melawan. Sebab apa? Mudarat yang besar yang akan ditimbulkan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Oleh sebab itu jangan mengerjakan sesuatu kecuali yang ada SK sesuai SOP. Sebab ketika pencairan nanti tidak ketika pencairan pahala, di mana pencairannya? Di mana wak ditimbang? Iya di padang mahsyar. Di situ akan terlihat nanti orang-orang yang beramal tetapi tidak sesuai dengan yang diperintahkan. Wujuhu yawma idzin khashi'atun 'amilatun nasibatun taslana ran hamiyah. Beramal capek-capek tetapi tetap masuk neraka. Ketika lewat di haud Nabi, telaga Nabi alaihi salatu wassalam, terlihat tanda-tanda salat, tanda-tanda wuduk di kening, di siku, di lutut kita, di kaki, bekas-bekas wuduk. Nabi panggil, sini kita minum. Karena minum di situ tak sedahaga lagi sampai kita masuk surga. Oi, panas mentari hari itu, kita sangat kehausan. Lalu dipanggil Nabi minum di telaga Kautsar yang masalah cangkir lebih banyak dari bintang di langit. Berapa bintang di langit? Nah, tahu bintang langit berapa? Weh, nah bintang langit berapa? Kira-kira aja lah. Hah? Berapa kira-kira? Nggak pernah disebut sama abinya. Ajarkan dia berapa? Triliunan kaum muslimin dan muslimat. Tapi sayang ketika kita dipanggil oleh Nabi alaihissalam, karena Nabi sayang sama kita, datang penghalang. Ketika masuk pintu, di screen ternyata tidak teraplikasi, error. Lalu tertolak. Lalu Nabi katakan, kenapa ditolak mereka umatku? Kau tak tahu apa yang mereka buat-buat setelahmu. Kalau dengar hadis-hadis seperti ini, orang yang beriman dengan akhirat, dia tidak mau berbuat kecuali yang dibuat oleh Nabi. Dia tidak akan beramal kecuali yang dicontohkan Nabi. Dia tidak akan ikuti kecuali yang disahkan oleh Nabi alaihissalam. Karena kita tahu sendiri, di dunia, bila ada pelanggaran, tak sesuai spek, tak sesuai SOP, cair prop, tidak kan? Tidak bisa SK umum dipakai untuk SK khusus. SK umum untuk kegiatan khusus kan tak pakai je? Tak pakai lah. Maka dalil-dalil umum untuk kegiatan khusus dalam agama tak pakai. Sebagaimana dalil khusus tak bisa digeneralisir. Dan itu dengan petunjuk Nabi alaihissalam. Ada yang nak mencoba melebihi Nabi amalnya, ditolak, dimarahi oleh Nabi alaihissalam. Nabi katakan, inni a'lamukum billah, saya lebih berilmu tentang Allah dari kalian. Wa atqakum lah, dan yang lebih mengamalkan perintah Allah dari kalian. Takwa itu kan mengamalkan perintah, meninggalkan larangan. Ilmu tentang apa yang Allah inginkan dari kita. Maka jangan sampai kalian menjadi al-aksaruna Ramadhan. Jangan sampai karena ingin semangat tanpa batas, akhirnya menyesal tanpa batas. Baik, masih banyak tapi waktu sudah tidak mengizinkan.
saya sudahi dengan yang ketiga yang sangat diwanti-wanti oleh Nabi SAW, dan ini yang paling banyak pula merusak amal kita. Apa itu? Nabi katakan dalam bentuk pertanyaan, ata'lamuna atau ta'rifuna manil muflis? Tahu tak kalian siapa orang yang bangkrut? Apa makna bangkrut? Definisi bangkrut sih? Apa definisi bangkrut? Hah? Untung jualan tak tahu modal abi, kadang berhutang dalam. Gitu kan? Maka dijawab oleh para sahabat dengan kamus bahasa, man la dinar lahu wala dirham wala khamis. Orang yang tak punya dinar, tak punya dirham, tak punya pakaian. Kata Nabi SAW, al-muflis man ya'ti yawmal qiyamati bi'a'malin ka'amthali jibali tihama bid. Orang yang muflis itu, yang bangkrut pada hari kiamat, datang bawa pahala sebesar gunung Tihama. Gunung Tihama itu di Rubuk Khali di Jazirah Arab. Mungkin tandingannya lebih kurang seperti Bukit Barisan lah, lebih besar dari Bukit Barisan ini. Jadi kaum muslimin dan muslimat, Bukit Barisan berapa panjangnya? Hah? Hah? Dari Siko sampai Medan, berapa? Cuy. Tak pernah naik katanya. Latihan dulu. Jadi kaum muslimin dan muslimat, yang jelas ratusan kilometer. Sah? Bawa amalan sebanyak itu, tetapi waqad syatama hadha. Tapi dulu dah mencaci ini, waqad sabba hadha, mencelah ini, waqad akhadha mala hadha wa dharaba hadha, ini menzalimi ini, mukli waqad akhadha mala hadha, mengambil harta orang ini dan sebagainya. Akhirnya fa'u'tiya hadha min hasanati wa hadha min hasanati wa hadha min hasanatihi. Akhirnya habis semuanya, karena di akhirat itu bayarannya mahal. Mahal. Maka kalau tuan-tuan tahu kalau tahu tuan-tuan mahal bayaran di akhirat, tidak ada istilah menghadiahkan pahala itu. Nah, tidak akan mau tuan-tuan menghadiahkan pahala itu, karena tuan-tuan kan belum melihat seperti apa pahala itu. Kalau sudah melihat, mau menghadiahkan lagi? Tengoklah, kalau udah nampak piti di dompet itu lambat menghadiahkannya. Tapi kalau masih dalam bentuk kertas, mungkin sah. Iya enggak? Abang tak percaya, dah lah dan jumbo bang. Kan sabit dulu mah, telepon dia kawan di Jakarta, piti dan kadang dulu leh, tapi senawo dulu leh. Nawo nya tak kalu nolah. Ustaz, honor kalunya berapa ya dan 3,5 juta. Lagi nomor rekeningnya, betul lah cara. Pakai lihat deh tuan-tuan, di kawan-kawan di sitan untuk makan Jazirah Arab, apa makanan Arab ya, cukup lah. Enggak, prosedurnya harus ditransfer ke sang pemilik. Maksudnya kamu, kalau lah sampai piti kedannya dan jaminnya, dan jamin sodo lah. Itu bahasa Abu itu tangannya, kalau sampai piti kedan jangan awak 3 songa aja dan paling banyak 2 songa doanya, kalau tidak lah tinggal 1 juta aja lah. Iya, jangan sampai ke depan dan tuh tetong loh dan utang dan siko lagi. pengakuan banyak lo bayu lah. Akhirnya makin 1,5 juta kini aja. Nah 2 juta nyelada ulah kewajiban tibo kan ya? Iya. Nampaknya dah manang lah. Ada notifikasi mobilnya. Ayolah. Lah kalau catatan rancangan RAB kan untuk apa nih, untuk minggu depan ya. Alhamdulillah. Nya kalau lu nampak sanangnya, kalau lah nampak agak ayah kan ya. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jangan dinampak-nampak mulu, jangan teteng mono. Kalau boleh teteng payah kalu. Kan ya? Apalagi kalau laba dorak lebih tinu, laba seri lah, dorak lah montuo, itu bayar kan kalau dulu. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi orang-orang yang rugi Ramadan, masya Allah beramal, tetapi semuanya akan diambil orang, dan ada yang lebih parah dari itu. Mau tuan-tuan dengar? Mau? Tapi berjanji ya, besok jangan buat lagi. Hah?
Nabi SAW sama dia katakan, orang datang di akhir bawa pahala, dia seperti kalian, solat malamnya rajin, puasanya rajin, zikirnya rajin, baca Qur'annya rajin, infaknya rajin, bawa pahala seperti gunung Tihama, kata Nabi SAW. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah, lakin idza khalu bi mahamirillah intahakuha. Tapi bila sendirian berhadapan dengan maksiat, dia laksanakan maksiat itu. Inilah dzunubul khalawat, yaitu dosa-dosa ketika kita sendiri. Semoga Allah lindungi kita, jauhkan kita, dan ini adalah penghancur lebur amalan kita, yang membuat bangkrut amal kita, khususnya di bulan Ramadan ini. Makanya kalau bisa di bulan Ramadan itu jangan banyak buka alat komunikasi kecuali yang betul-betul dibutuhkan. Jangan buka aplikasi-aplikasi kecuali memang tugas-tugas yang tak bisa ditinggalkan. Awak beremosi bawa itulah laporan di HP juga ya. Begitu masalahnya. Ini mau gaji tentu di HP juga, kojo di HP, semua serba HP. Kalau bisa, saya temukan beberapa syekh di sana, kalau bisa tidak bah-HP ya nyanyi, tidak bah-HP. Ada seorang bosurin, memang tidak pakai HP, tidak pakai HP. Jadi bapak orang bosu, awak ada tugas kan dilaporkan ke inyo kan? Apa nak pakai HP sih? Deh di WC pun nelpon juga kawaknya. Awak di WC nelponnya kawaknya. Kadang kan ada dering kan azan kadang ke dia, nah dering ke sesudes sesure kadang ngaji, awak lupa mah men-silent kan. Tiba-tiba nelpon kawan, Allah, astagfirullah. Apalagi dia sedang payalah madam ni, rencana itu lo payalah madam ni. Allah musta'an. Ada itu kaum muslimin dan muslimat, dzunub al-khalawat. Karena memang orang-orang yang dijamin diberikan surga itu adalah di saat sendirian mereka hadirkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallam. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk menjaga jangan sampai saldo yang sudah kita setor ini hilang lenyap, dicuri, atau kita hanya tabungkan untuk membayar hutang yang tidak perlu. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.